Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 158. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Bahkan dia telah diangkat Allah kepadanya, dan adalah Allah itu maha gagah lagi maha bijaksana. Bahkan dia telah diangkat Allah kepadanya. Kalimat bal di sini yang berarti bahkan di sini digunakan sebagai bantahan kepada persangkaan mereka yang salah itu, lalu memberikan kepastian bahwasanya Isa Al-Masih tidak mati di kayu salib, melainkan Allah telah mengangkatnya kepadanya. Pada surah Ali Imran, tafsirnya sudah kita uraikan panjang lebar. Ayat ini adalah sebagai penguat ayat yang telah lalu itu. Ibnu Abbas menafsirkan mutawafiqo dengan arti kami matikan engkau. Ibnu Juraji menafsirkan mutawafika dengan kami ambil engkau. Lalu diikuti oleh rofiuka yang berarti kami angkat engkau. Di ayat ini lebih tegas lagi, yaitu Allah telah mengangkat Isa kepadanya, bahwa beliau telah diangkat Allah, diselamatkan, dibebaskan dari tempat yang berbahaya itu. Ibnu Jarir menegaskan tafsirnya demikian. Allah telah mengangkatnya ke sisinya. Allah telah memenuhi kehendaknya dengan sempurna terhadap dirinya. Allah membersihkannya dari kehendak buruk orang-orang yang kafir itu. Setengah penafsir telah menafsirkan bahwa ketika itu juga Nabi Isa telah diangkat Allah ke sisinya di langit. Sekarang dia ada di sana. Tetapi setengah penafsir lagi memahamkan bahwa Allah telah memelihara hambanya yang mulia itu, Isa Al-Masih, hingga badannya yang mulia disentuh oleh tangan jahat. Dia telah diangkat. Angkat itu bukan berarti ke langit, tetapi dia jauh lebih suci daripada akan disentuh oleh orang yang bermaksud jahat. Penafsir-penafsir yang memegang penafsiran bahwa Nabi Isa telah ada di langit sekarang ini mengambil alasan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW mi'raj ke langit, beliau bertemu dengan Isa Al-Masih bersama anak saudara ibunya Yahya di langit yang kedua. Niscaya kalau ini diambil alasan, harus diakui pula terlebih dahulu bahwa Nabi Yahya pun diangkat pula ke langit dengan ruh dan badannya, sebagaimana yang ditafsirkan terhadap Isa itu. Dan niscaya lebih luas lagi, segala nabi yang bertemu oleh Nabi Muhammad SAW di langit yang 7 itu dinaikkan belaka ke langit dengan ruh dan badannya. Dan tidak ada seorang pun ulama ahli tafsir yang berkata demikian. Sebab itu datanglah penafsiran yang lebih dekat kepada paham kita dari Imam Ar-Razi. Beliau berkata, dia telah diangkat Allah kepadanya, ialah ke tempat kemuliaan Allah, ke tempat kemuliaan yang pantas bagi seorang Rasul dan Nabi Allah. Maka tafsiran ini sesuailah untuk menuruti lanjutan ayat. Dan Allah itu maha gagah lagi maha bijaksana. Betapapun gagahnya serdadu-serdadu yang datang menangkap, menjalankan perintah dari satu pemerintahan yang berkuasa, namun Allah lebih gagah. Tidak satu kekuasaan apapun yang dapat merintangi kegagahan Allah. Bagaimanapun kebijaksanaan musuh Allah itu, namun Allah lebih bijaksana. Ada saja jalannya bagi Allah buat menggagalkan rencana busuk musuh-musuh Allah. Kemudian itu juga terdapat beberapa hadis ahad mengatakan bahwa Nabi Isa akan turun kembali dari langit untuk memecahkan kayu-kayu salib yang dipuja orang Nasrani dan membunuhi babi-babi. Maka orang yang berpegang kepada paham
dan tafsir Nabi Isa telah diangkat Allah ke tempat lain, bukan ke langit. Terbagi dua pula penerimaan mereka atas hadis-hadis Nabi Isa akan turun ini. Setengahnya berpendapat tegas saja bahwa hadis-hadis ahad semacam ini tidaklah wajib dijadikan akidah atau kepercayaan. Sehingga kalau hadis itu tidak dipakai atau dibukukan saja, tidaklah kita salah. Tegasnya, tidaklah keluar dari Islam orang yang tidak percaya bahwa Nabi Isa akan turun ke dunia sesudah bersemayam di langit beribu-ribu tahun lamanya. Dan setengahnya lagi menerima juga hadis-hadis demikian, tetapi dengan pengertian lain, yaitu bahwa di akhir zaman ajaran Isa Al-Masih yang sejati akan tegak kembali, yaitu bahwa dia bukan Allah, bukan anak Allah, bukan Allah yang menjelma jadi manusia, bukan dia Bapa dan dia anak. Ajaran Isa yang sejati akan hidup kembali di dunia ini. Tak ada sesuatu yang dapat menghambatnya, apatah lagi apabila manusia sudah mau memakai akalnya.